Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Dasriani dengan NPM 11181 dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Pada hari ini saya akan membuat video untuk UTS mata kuliah Bahasa Indonesia yang diajarkan oleh dosen saya, yaitu Ibu Dr. Haja Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Istilah sistem hukum terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan hukum. Sistem sendiri dapat diartikan sebagai jenis satuan yang kemudian dibangun dengan menggunakan komponen-komponen serta berhubungan secara mekanik fungsional di antara yang satu dengan yang lainnya, untuk kemudian berbagai tujuan sistemnya. Sementara hukum dimaknai sebagai suatu perangkat kaidah dalam bentuk peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan yang bersifat memaksa serta mengikat. Isinya adalah larangan serta perintah yang wajib dipatuhi dan mendapatkan sanksi saat melanggarnya. Dengan demikian, sistem hukum adalah suatu kesatuan hukum yang terdiri dari berbagai macam unsur interaksi antara individu yang satu dengan yang lainnya, dan saling bekerja sama dengan tujuan untuk kesatuan tersebut. Dalam hal ini, kesatuan yang dimaksud bisa dibilang sangat kompleks karena berkaitan dengan unsur-unsur yuridis seperti pengertian hukum, asas hukum, dan peraturan hukum. Sistem hukum juga dapat diartikan sebagai kesatuan sistem tersusun atas integrasi berbagai komponen pada hukum serta masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam suatu kesatuan hubungan yang saling terkait, bukan hanya karena terkait saja, tetapi setiap fungsi tersebut juga saling memengaruhi, bergeran, dan saling bertanggung dalam proses kesatuan. Dalam hal ini, proses kesatuan dapat diartikan sebagai proses sistem hukum untuk mewujudkan suatu tujuan hukum. Komponen sistem hukum: setiap sistem sendiri mengandung beberapa asas dengan berbagai pedoman dalam pembentukannya. Dapat dikatakan juga bahwa suatu sistem sesungguhnya tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Oleh karena itu, sifat sistem itu kemudian akan terstruktur secara menyeluruh pada setiap komponen-komponennya serta saling bekerja sama dalam hubungan fungsional. Hukum sebagai suatu sistem artinya suatu tatanan yang teratur yang berasal dari aturan-aturan hidup dalam bermasyarakat. Misalnya pada suatu sistem hukum perdata sebagai sistem hukum positif. Sumber-sumber yang menjadi kaidah hukum atau peraturan kemasyarakatan diantaranya adalah norma agama sebagai peraturan hidup yang berisi perintah serta larangan dari bersumber yang maha kuasa. Contohnya adalah jangan membunuh, selalu menghormati orang tua, berdoa, dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga norma kesusilaan sebagai peraturan yang bersumber dari hati, seperti ketika melihat orang yang sedang kesulitan, maka hendaknya kita harus menolong. Komponen sistem hukum diantaranya yang pertama, masyarakat hukum. Masyarakat hukum merupakan himpunan kesatuan-kesatuan hukum, baik itu individu maupun kelompok, sekaligus tempat-tempat hukum untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, budaya hukum. Budaya hukum terdiri dari pemikiran-pemikiran manusia dalam usahanya untuk mengatur kehidupan. Yang ketiga, filsafat hukum. Filsafat hukum berisi mengenai formulasi, nilai, tingkah langkah, serta cara mengatur kehidupan manusia. Dan yang keempat, ilmu hukum. Ilmu hukum dapat dikatakan sebagai media komunikasi mengenai suatu teori dan praktik hukum, sekaligus media pengembangan teori, desain, dan konsep hukum. Dan yang kelima, konsep hukum. Konsep hukum dapat dikatakan sebagai suatu formulasi kebijaksanaan hukum yang kemudian diterapkan oleh suatu masyarakat hukum. Yang keenam, pembentukan hukum. Pembentukan hukum merupakan bagian proses hukum yang meliputi lembaga, aparatur, serta saran pembentuk hukum. Yang ketujuh, bentuk hukum. Bentuk hukum dapat dikatakan sebagai hasil dari proses pembentukan hukum. Penerapan hukum. Penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum. Di antaranya meliputi lembaga, aparatur, saran, prosedur, dan penerapan hukum. Yang terakhir,
Evaluasi hukum dapat dikatakan sebagai suatu proses pengujian kesesuaian di antara hasil penerapan hukum undang-undang ataupun tujuan hukum yang telah dirumuskan sebelumnya. Jenis-jenis sistem hukum. Terdapat beberapa jenis sistem hukum yang diadopsi oleh negara-negara yang ada saat ini, seperti sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum adat, serta sistem hukum agama. Sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia sebagai perpaduan berbagai sistem hukum yang sudah ada seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum Eropa. Dalam hal ini, sistem hukum Eropa bisa masuk Indonesia sebagian besar dari Belanda karena sudah menjadi Indonesia dalam waktu yang cukup lama. Selain dari hukum Eropa, sistem hukum di Indonesia juga terbentuk dari hukum adat yang sudah berlaku pada suatu lingkungan masyarakat. Hal ini juga terjadi karena di Indonesia itu sendiri pada masa itu terdapat banyak sekali kerajaan, seperti kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, dan Islam. Dengan adanya berbagai macam kerajaan itu, maka terciptalah hukum adat yang sudah berlaku. Tidak hanya Indonesia yang menganut hukum agama dalam menjaga persatuan kesatuan masyarakat, Indonesia tersendiri memiliki 3 sistem hukum yang sedang berlaku, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ayo jelajahi tantangan baru dan siapkan diri untuk meraih masa depanmu di kampus Universitas 17 Agustus 1945. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.